Broka. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami berdua yang baru tayang ini perdana. Perdana, bro. Jadi ini adalah channel tentang segala hal ya. Iya. Tentang ngobrol-ngobrol. Sambil ngopi lah. Sambil ngopi. Jadi nanti kita akan membahas berbagai hal, baik yang serius maupun yang tidak serius mungkin juga. Nah, untuk yang perdana ini kita akan bahas tentang matematika. Berat itu, bro. Berat itu. Kenapa matematika? Pertanyaannya karena kita juga kuliah di bidang matematika. Ya. Nah, jadi mungkin kenapa kita mengambil itu topik bahasan yang pertama, karena itu yang paling dekat di dalam diri kita masing-masing ini gitu ya. Iya, kayaknya iya, bro. Oke, sekarang jadi pertanyaan adalah apa sih sebenarnya matematika itu? Nah, Yang jawab siapa berarti ini? jawab nanti saya akan menimpali juga gitu. Oke. Langsung berarti ini. Langsung aja. Matematika kan filosofinya berarti, bro, atau apalah matematika menurut kami lah. Menurut gitu. kita lah, secara subjektif lah. Kalau berdasarkan hasil pembacaan saya gitu, bro. Iya. Bukan nerawang tapi ini, bro. Oke. Ya baca biasalah, baca buku gitu ya. Matematika itu pada dasarnya terdiri atas dua, bro. Dua. Tapi tangan saya tiga, bro. Dua. Anda kayak Andre Taulani lah. Bukan, saya sulit lah. Oke, matematika itu ada dua. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai way of thinking, cara berpikir gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut sebagai way of understanding. Oke. Cara dalam memahami. Nah gitu. Ini berdasarkan teorinya Harel ya. Berdasarkan teorinya Harel, matematika itu terdiri atas dua. Yang pertama lagi sekali way of thinking, yaitu cara kita berpikir. Kemudian yang kedua itu cara kita memahami, way of understanding. Tapi sebelum kita memahami tentang apa sih way of thinking, apa itu way of understanding, terlebih dahulu kita harus tahu, bro. Apa? Pernah dengar tentang aksi mental act? Apa itu? Saya juga nggak tahu, bro. Gini. Anda harus bisa membedakan. Aksi itu ada dua, bro. Kita bahas termnya aksi dulu. Istilah aksi dulu. Aksi itu pada dasarnya ada dua, bro. Ada yang aksi mental, ada yang aksi fisik. Oke. Aksi mental itu kayak kita menerjemahkan, menginterpretasi, memprediksi, menyimpulkan. Kayak di matematika itulah. Biasanya aksi mental. Tapi ada juga yang disebut sebagai aksi fisik. Yang aksi fisik itu kayak kita melempar bola, mengambil bola, mengangkat bola. Tapi ada yang satu kata kerja, kayak mencari itu tergolong dalam dua, bro. Bisa masuk mental act, bisa juga masuk aksi fisik. Ya. Kayak mencari. Tergantung konteksnya. Kalau kita mencari bola, berarti itu, atau mencari sesuatu yang hilang, berarti itu tergolong dalam aksi fisik. Physical act gitu. Tapi kalau ketika kita mencari akar persamaan kuadrat, maka itu tergolong dalam aksi mental. Mencari akar persamaan kuadrat. Mencari akar persamaan kuadrat. Itu Berarti tergolong aksi mental. Kalau kita mencari bola, mencari benda yang hilang, itu tergolong aksi fisik. Berarti kalau mencari akar persamaan kuadrat, menulisnya itu tidak termasuk dihitung aksinya. Berarti aksi fisiknya. Berarti kalau konteks yang itu aksi fisik ketika menulis yang itu. Ketika menulisnya. Iya, ketika Tapi di dalam pikiran diolah itu aksi itu mentalnya. aksi mentalnya. Oke. Nah, itu yang penting, bro. Yang kedua ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya boleh lah. Saya akan menjawab matematika itu dari pertanyaan dasar yang 5 itu. Yang mana? 4W, 1H. 5W, 1H. 4W atau 5W ya? 5W, bro. Who? Terus, apa lagi? What? Why? When? Where? Oh, when. How? Oh iya, 5W, 1H. sorry. Nah, sekarang Kayak sulit aja Bapak ini. Sekarang what dulu, apa itu matematika? Apa itu matematika? Matematika itu apa? Apa? Saya juga nggak tahu. Nah, apa? Kalau menurut saya matematika itu adalah cara mencari, saya lupa. Cara. Kata kuncinya cara. Apa yang dipelajari dulu dah? Apa yang dipelajari dari matematika itu adalah benda abstrak, bro. Yakin ya, abstrak? Yakin saya abstrak. Saya beda, bro. Nah, begini contohnya. Iya, coba. Persegi, misalnya itu benda abstrak atau benda fisik? Tergantung konteksnya.
Nah, sekarang kalau misalnya karpet ini atau buku yang bentuknya persegi, itu hanya representasi dari suatu konsep abstrak yang namanya persegi dalam matematika. Titik, benda abstrak atau benda... Sebelumnya, saya masih ingat. Ada enggak persegi dalam dunia nyata ini? Makanya enggak ada. Itu namanya benda abstrak. Oh, berarti itu abstrak. Abstrak. Boleh, tapi boleh, kalau boleh. benda yang berbentuk persegi, itu representasi dari persegi. Yang abstrak. Yang abstrak. Oh, berarti... Jadi pada hakikatnya matematika membahas segala sesuatu yang abstrak. Apa yang dibahas. Nah, misalnya apa? Titik. Lihat kamera lah sesekali. Titik itu apa? Titik itu benda apa? Nyata ada. Atau hayal? Hayal kan, di dalam pikiran saja dia ada itu. Apa sih titik itu? Misalnya kita mau... Undefined term. Iya kan, yang tidak punya vektor, yang nol vektornya lah gitu kan. Iya. Arahnya tidak, dimensinya tidak ada gitu kan, nol. Kalau satu kan mungkin garis. Nah, kalau kita misalnya titik itu masa cuma gini aja. Gini itu kan cuma representasi dari titik. Iya, benar. Kalau kita zoom dia masa gitu doang, nanti jadi gini, dia gitu kan ada bisa jadi kotak. Kirain kalau di Zoom webinar itu. Bukan. Zoom diperbesar maksudnya. Iya, kalau diperbesar. Jadi kalau kita bilang itu adalah titik, belum tentu. Kalau diperbesar nanti bisa jadi persegi. Asik bro. Iya, benar. Nah, itu apa? Berarti matematika membahas tentang benda abstrak. Sesuatu yang abstrak. Apa sebenarnya kita lihat sekarang fisik? Kita belajar apa misalnya bola. Bola benda abstrak. Itu sedangkan yang kita lihat dalam bentuk bola itu hanya representasinya saja. Saya kok kurang ini, bro. Bukan apa namanya. Jadi dia adalah suatu definisi kan yang misalnya kalau kita berbicara definisi kan yang punya jarak yang sama terhadap satu titik tengah kan. Itu bukan objek matematika berarti? Iya, makanya kan objeknya itu dalam bentuk benda abstrak. Objek matematika dan matematika berbeda loh, bro. Makanya kan saya bilang apa yang dibahas apa yang dibahas objeknya ini ya, objek bukan yang, matematika itu apa, tapi saya kan membahas berdasarkan pertanyaan itu 5W 1H apa itu yang dibahas pertama. Benar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bermatematika. Bagaimana how sekarang loncat ya ke H dulu. Seharusnya nggak apa-apa lah. YouTube bro, bebas. Bagaimana kita bermatematika? Bermatematika itu adalah dengan cara berpikir yang logis dan terstruktur. Nah, berpikir yang logis dan terstruktur. Boleh. Itu cara kita bermatematika. Jadi salah anggapan kalau selama ini kita dari SD matematika adalah berhitung. Berhitung adalah subset dari matematika. Jadi bagian kecil saja gitu. Tapi kalau secara umum matematika itu adalah bagaimana kita berpikir yang logis, terstruktur, dan deduktif. Ya, deduktif. Nah, itu bedanya dengan sains. Kalau sains itu kan induktif kan. Jadi apa yang ada di realita dijadikan satu kesimpulan, kemudian dijadikan rumus-rumus. Nah, berbicara tentang deduktif. Tapi gimana yang istilah induksi matematika gitu? Itu kan induktif, bro. Nah, induksi matematika itu hanya membantu kita untuk menemukan matematika yang deduktif. Hanya gitu. membantu saja. Tapi pada dasarnya matematika itu sama seperti ilmu filsafat. Dia dari umum ke khusus. Kalau ilmu-ilmu sosial, ilmu sains itu dari khusus ke umum. Tapi gini bro, saya juga pernah dengar ada mungkin bacaan atau orang-orang di sekitar lah gitu. Ada yang mengatakan matematika itu bukan ilmu bro. Bukan ilmu, oke. Bisa itu juga. Apa kira-kira alasannya bro? Apa alasannya? Saya nggak tahu juga. Saya dengar-dengar orang bro. Karena kalau menurut sejarah ilmu pengetahuan kan asalnya kan dari filsafat semua kan. Iya. Kemudian turunlah menjadi ilmu-ilmu itu, misalnya ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu matematika. Tapi yang paling dekat sama filsafat itu ilmu matematika. Karena apa laboratoriumnya matematika? Nah, itu sekarang masuk ke dalam where, di mana kita belajar matematika. Laboratorium matematika di dalam pikiran. Berarti bukan di sekolah, bro? Bukan. Jadi modal kita untuk matematika itu adalah bukan buku, bro. Berarti apa? Otak saja. Berarti kalau siswa di sekolah jangan bawa buku gitu? Jangan bawa buku. Dia cukup mengandalkan pikirnya saja untuk kemudian menjabarkan rumus-rumus itu. Jadi kita nggak perlu sebenarnya belajar rumus. Benar. Pernah ada profesor saya bro, pernah mengatakan juga, misalkan nih orang kita ada yang kalau di sekolah kan dalam penelitian itu ada yang istilahnya keaktifan siswa gitu, atau keaktifan mahasiswa. Profesor saya bilang, anak yang diam itu bukan berarti dia itu tidak aktif. Ya. Karena seperti yang dibilang tadi, karena matematika itu ada di otak. Ada di bisa pikiran. jadi dia kan mental
mental act-nya itu kerja meskipun dia pada dasarnya diam-diam buang air gitu kan. Betul. Yang penting otaknya berarti. Yang penting di dalam otak. Jadi laboratorium itu dalam otak. Pernah Profesor Hendra Gunawan dari ITB menceritakan dia sama sahabatnya yang orang peternakan waktu itu. Jadi pada saat dia ngopi-ngopi di kafe katanya di Australia waktu itu. Sama kayak kita lah ini. Ya, cuman bedanya kita bukan di Australia gitu. Bukan. Ini di sawah ini. Di sawah lah. Nah, sebentar-sebentar dia pergi untuk mengecek hasil penelitiannya itu di lab katanya. Oh, coba saya lihat dulu hasil saya, balik lagi. Nah, jadi ternyata beda matematika sama ilmu yang lain adalah kalau ilmu lain itu dia punya tempat tersendiri untuk dimensi ruangnya berarti. Iya, dimensi ruangnya. Jadi kalau matematika cuma di dalam pikiran. Jadi kata beliau, aneh kalau orang matematika itu tidak meneliti. Karena apa? Tidak ribet. Cuma di dalam pikiran. Jadi kalau tidak punya jurnal apa itu aneh sebenarnya. Aneh. Orang matematika. Kayak saya berarti. Saya aneh. berarti. Kita semua orang-orang aneh berarti. Iya. Berarti boleh enggak kalau boleh dibilang berarti apakah matematika itu tidak terikat oleh dimensi ruang? Tidak terikat dimensi ruang dan waktu, bro. Ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Mirip-mirip doa lah berarti. Iya. Jadi bebas kapanpun dia. Nah itu when jadinya kan. Tadi where kan dimanapun bisa kita bermatematika. Berarti merdeka belajar cocok sekali sama matematika, bro. Merdeka. Jadi tidak terikat dengan kapan dia harus meneliti kan. Kalau fisika kan harus ada waktunya kan. Misalnya dia sekarang mulai sekarang. Jadi dia hitung dari sekarang 1 jam lagi. Jadi terikat oleh waktu kan. Kemudian dari ruang juga terikat. Harus di laboratorium tertentu. Gitu kan. Kalau matematika juga bebas. Matematika kita sambil dikali. Bisa gitu bisa. ya. Oh iya. Karena di dalam pikiran. Terus pertanyaan keberapa jadinya where? Sudah what kan apa yang dipelajari, kemudian when sudah. Siapapun bisa belajar matematika. Asik. Berarti siapapun bisa belajar matematika, kapanpun kita bisa belajar matematika, dimanapun kita bisa belajar matematika. Oh mantap. Terus bagaimana cara bermatematika? Itu dah how ya. Apalagi yang belum itu. Oke. Itu aja kayaknya. Matematika, oke. Sekarang menurut perspektif Anda yang orang pendidikan kan? Iya. Saya pendidikan dulu tapi tapi saya bukan gitu. Bukan tapi balik lagi saya ke sekolah sekarang. Apa yang Anda garis kiri lah Anda. Iya, dari sudut pandang pendidikan ya kadang ketika diartikan matematika itu sesuatu yang abstrak mau dibilang tidak juga iya gitu, bro. Tapi mau dibilang iya pun sangat kalau kita datang tahu-tahu bawa rumus ini loh rumus ruas persegi panjang semisal sama siswa justru siswanya pusing, bro. Berarti pendekatannya itu berarti lebih ke teknisnya. Berarti kalau di pendidikan itu matematika sebenarnya dikenal istilah ada namanya depersonalisasi, bro. Iya. Ada depersonalisasi sama dekontekstualisasi. Mungkin lebih tepatnya repersonalisasi sama rekontekstualisasi. Dalam artian ketika seorang ilmuwan misalkan nih nemuin matematika, kita juga di sekolah itu sebisa mungkin kita mengajak siswa untuk menemukan matematika. Dalam tanda kutip kita bicara perspektif konstruktivis nih. Konstruktivis bukan behavior. Jadi menemukan dari tapi bukan menemukan sesuatu yang baru. Tapi istilahnya makanya dinamakan repersonalisasi gitu. Jadi mengenal matematika, bukan hal yang baru. Meskipun bukan hal yang baru, tapi mungkin bagi siswa baru, bro. Tapi bagi guru bisa jadi bukan hal yang baru gitu. Betul. Itu konteksnya. Berarti matematika dalam konteks pendidikan itu ya kita katakan abstrak boleh, tapi sebagai tujuan akhirnya, bro. Saya ingat jadinya ada seorang peneliti gitu, seorang matematikawan lah mungkin ya, namanya David Toll. Dia itu memperkenalkan ada namanya World of Mathematics, dunia matematika. Dia itu membedakan si David Toll ini membuat suatu iceberg, bro, kayak gunung gitu kan. Icebergnya di paling bawah itu disebut sebagai saya kok lupa, bro. Pokoknya yang paling atas itu disebut sebagai aksiomatik formal. Itu ketika yang abstrak-abstrak itu di sana. Kemudian yang di bawahnya itu, yang di posisi tengah-tengahnya itu disebut sebagai proseptual simbolik. Dalam artian di sana ada kalau boleh kita kategorikan, yang pertama yang paling atas itu abstrak, yang kemudian yang kedua itu yang di bawahnya itu ada semi abstrak, semi konkret, masuk yang terakhir itu masuk yang konkret. Itu yang disebut sebagai konseptual embodied. Berarti dia punya tahapan-tahapan. Misalnya SD itu
Ya. Jadi yang konkret. Ya, makanya saya bilang tadi ketika Anda mengatakan matematika itu abstrak, saya setuju, Bro. Ya. Tapi ketika kita bicara ke konteks dunia pendidikan atau konteks di sekolah gitu, kita tidak secara otomatis ini loh matematika gitu. Tapi kita harus bergerak dari sesuatu yang konteks. Makanya banyak sekali pendekatan kayak matematika kontekstual, CTL, terus kemudian dari Belanda RME, Prudental, gitu, Bro. Gitu sih menurut pandangan saya. Hampir-hampir mirip lah kita gitu. Iya, pada hakikatnya kan di ujungnya nanti abstrak. Iya, kan? pada akhirnya abstrak. Okay. Semua itu abstrak, Bro. Kayak hidup inilah abstrak semua. Nah, oke. Apa lagi? Apa kira-kira? Kemudian apa sambilan tadi ya? Teknologi, coba saya tanya nih. Kira-kira ada enggak apa sih pengaruh teknologi dalam matematika? Signifikan enggak perannya kira-kira menurut Anda? Oh iya, jadi begini. Teknologi. Kenapa sih matematika itu harus ada di semua lini? Iya kan? Saya ingat IPS, IPA. Iya, pasti ada. Terus tes CPNS juga, ada intelijensia umum, matematika kan? Kenapa harus ada matematika? Kenapa? Nah, karena matematika itu adalah mengajarkan kita bagaimana kita berpikir secara runut. Iya. Secara logik gitu. Logik atau logik ya. Jadi sistematis lah gitu. Sistematis itu kan yang kenapa orang sains harus belajar matematika misalnya karena sains itu misalnya dari induksi dari khusus ke umum, sedangkan matematika kan dari umum khusus. Tapi kenapa harus juga mereka belajar matematika? Kenapa orang sosial juga harus belajar matematika? Padahal sosial itu kan dari kehidupan realita yang ada, kemudian dibuat saripatinya gitu kan. Misalnya ada kejadian ekonomi, seperti ini. Kemudian diambil, ternyata dari kejadian yang berulang-ulang itu ada yang bisa kita ambil kan, misalnya kita ambil saripatinya. Jadi teori ekonomi kan? Oh iya benar paham maksudnya, paham. Iya kan? Ada pola tertentu lah. Ada gitu. pola tertentu. Di akhirnya itu ya benar. Jadi matematika yang berperan di sana untuk membuat teori itu dia harus berpikir secara terstruktur dulu. Nah, makanya saya katakan tadi, Bro, yang teori Harel itu matematika adalah yang pertama itu way of thinking. Artinya way of thinking itu cara kita berpikir. Iya. Cara berpikir itu lama kelamaan kan ya kalau berulang dikaitkan sama konsep matematika lama kelamaan akan ketemu pola, Bro. Iya. Suatu pemahaman itu yang disebut sebagai way of understanding, mungkin yang diartikan sebagai yang matematika formal itulah mungkin ya. Betul. Kembali ke teknologi itu, Bro, gimana berarti? Jadi signifikan nggak kira-kira? Iya, karena teknologi kan dalam hal apa ini? Sains atau gimana? Matematika. Oh, teknologi dalam matematika itu sendiri. Iya, teknologi dalam matematika itu sendiri. Kira-kira signifikan nggak peranannya? Kayak kalkulator, semisal. Ya, signifikan sih, karena itu kan hanya alat bantu kita untuk menghitung kan. Sedangkan menghitung itu bagian dari matematika. Alat bantu untuk menghitung pakai kalkulator. Tapi kan pemahaman cara-cara mereka menghitung. Iya, tapi jangan diajarkan di anak-anak sekolah SD atau SMP. Tapi yang udah level atas, yang udah jago menghitung yang sudah paham lagi sekali ya benar-benar yang sudah paham menghitung. Misalkan karena mereka sudah tahu untuk lebih efektif waktu boleh berarti ya. Mereka sudah mengerti ilmunya, tapi untuk mengefektifkan waktu sama seperti apa kan misalnya traktor atau apa gitu kan di sawah. Ini kok petani sudah bisa mencangkul, tapi kenapa harus pakai traktor, pakai teknologi? Berarti teknologi itu kalau matematika lebih kita katakan sebagai efisiensi waktu, tenaga. Oh, berarti gitu. Kalau matematika sendiri adalah cara berpikirnya yang penting. Nah, ini pertanyaan besar, Bro. Biasanya matematika itu kan anak-anak tuh kalau udah nyebut matematika, matematika gitu ya. Iya, makanya. Biasanya identik sebagai mata pelajaran yang membosankan. Kira-kira apa penyebabnya itu, Bro? Pengalaman pribadi lah. Pernah bosan enggak sama matematika? Iya, bosan juga sih lah. Sekarang juga bosan juga sebenarnya. Iya, karena itu tadi pemahaman kita dari awal itu yang salah. Matematika itu dianggap sebagai menghitung saja gitu. Sebagai menghitung saja ya. Padahal matematika itu luas kan. Padahal matematika itu luas. Tapi ini saya ada perkataan Anda tadi, Bro, yang bilang matematika itu yang sistematis gitu lah ya. Terus gimana misalkan ada anak-anak yang berpikir, biasanya kan kadang kita nemu soal matematika, kita harus berpikir yang out of the box gitu, Bro, untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Apakah itu tergolong sistematis atau bagaimana? Iya, dia tidak tidak bertentangan dengan sistematis. Misalnya maksudnya? Berpikir kreatif itu juga adalah kalau dia sistematis. Berpikir kreatif maksud saya. Berpikir kreatif kalau dia sistematis berpikirnya, maksudnya bukan textbook. Sistematis itu bukan textbook. Sistematis itu bukan textbook. Jadi kalau sudah seperti ini cara menentukan rumus ya harus seperti itu, bukan. Kalau ada cara lain tapi dia sesuai dengan logik, langkah-langkahnya dari
langkah 1 ke nomor 2 berdasarkan logika matematika benar, ya boleh saja. Kan ada banyak cara. Ya banyak cara ya. Oh ya benar. Berarti jadi, sebenarnya lebih kepada misalkan siswa ketemu masalah, ketemu solusi dari suatu masalah dengan berbagai cara. Dengan berbagai macam cara. Penting pola pikirnya logik. Logik ya. Tidak harus artian logik tuh berarti tidak textbook lah. Tidak gitu. textbook, tidak harus apa yang diajarkan oleh buku itu atau gurunya dia harus seperti itu. Makanya guru-guru harus berpikir juga. Bagaimana cara mengajar yang benar. Iya benar juga. Ini yang paling penting. Bagaimana mungkin seorang guru itu bisa mengajarkan siswanya atau anak didiknya sebagai siswa yang kreatif ketika gurunya tidak kreatif. Bagaimana mungkin seorang guru bisa mendidik siswanya untuk menjadi siswa yang kritis ketika gurunya tidak kritis. Betul. Berarti itu. Ya, betul. Berarti guru lah kata kuncinya ya juga. Guru kata kunci dalam pembelajaran lah ya. Bukan hanya untuk matematika mungkin. Bukan salah matematika yang sulit karena guru yang memperkenalkan matematika yang salah kepada siswa. Bisa itu yang membuat kita benci sama matematika gitu. Saya aja sebenarnya pengalaman pribadi SMP saya benci matematika karena saya nggak bisa. Terus kok bisa pada saat SMA S2-nya matematika murni gitu. UGM lagi, Bro. Pada saat SMA saya diajar oleh guru yang tepat. Akhirnya saya senang dengan matematika karena menyenangkan caranya mengajar gitu. Berarti sosok guru ya? Sosok guru yang penting. Kita bahas next konten, Bro. Oke. Apalagi yang mau dibahas ini? Masih banyak sebenarnya, Bro, tapi udah mau azan, Bro. Oke, untuk kali ini kita cukupkan dulu ya, teman-teman semua. Kita mau pikirkan dulu nih channelnya apa namanya nanti kita merenung. Tapi yang penting kita diskusi santai. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like and share. Nama kontennya nama channelnya masih kita pikirin. Anda seperti Atta Halilintar. Saya kok ngerasa mirip Anang. Bukan. Saya Tono itu, Bro. Tono gitu. Tono yang asistennya Andri itu. Oh iya. Oke. Tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.